Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utri Jahidatul Rohmah dengan akhiran NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar Quran Hadis dan pengembangan bahan ajar menggunakan model pembelajaran EDI. Pengembangan bahan ajar Quran Hadis itu adalah segala bentuk materi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Bahan ini bisa berbentuk buku, lembar kerja siswa atau LKS, media digital, video, audio, atau media lainnya yang memuat konten keislaman khususnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pengembangan bahan ajar Quran Hadis ini bertujuan untuk menyediakan sumber belajar yang relevan dengan kompetensi dasar serta dapat membentuk pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Qurani dan Nabawi dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan bahan ajar Quran Hadis ini juga diarahkan untuk meningkatkan minat belajar siswa serta membantu guru menyampaikan materi secara terstruktur dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. Dalam proses pengembangannya, bahan ajar Quran Hadis ini juga harus memenuhi beberapa prinsip dasar. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi itu kesesuaian dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu keterpaduan. Jadi keterpaduan itu menggabungkan aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang ketiga yaitu konstekstual, yaitu berkaitan erat dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat yaitu keberagaman media, yaitu penggunaan media yang bervariasi agar pembelajaran itu lebih menarik dan tidak monoton. Adapun komponen utama yang perlu ada dalam bahan ajar Quran Hadis ini meliputi tujuan pembelajaran materi inti yang mencakup ayat atau hadis, terjemahan, tafsir atau penjelasan makna serta kandungan nilai, kegiatan pembelajaran, latihan soal atau evaluasi, dan media pendukung seperti ilustrasi atau video pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar menggunakan metode pembelajaran EDI. Metode pembelajaran EDI ini adalah salah satu metode pengembangan instruksional yang populer dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi model ini tuh terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu analisis, desain atau perencanaan, development atau pengembangan, implementation atau implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu analisis. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta kesenjangan antara pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa saat ini yang diharapkan dalam konteks Quran Hadis. Analisis dapat mencakup kesulitan siswa dalam memahami makna ayat atau rendahnya minat siswa itu dalam pembelajaran hadis. Yang kedua yaitu desain atau perencanaan. Berdasarkan hasil analisis perencanaan bahan ajar, kemudian menentukan strategi pembelajaran, memilih metode, serta menyusun struktur, isi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam tahap ini, disusun pula media yang sesuai seperti menggunakan audio tilawah, visualisasi makna ayat, atau video kisah yang relevan dengan hadis. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Setelah desain selesai, dilakukan pengembangan bahan ajar secara konkret. Misalnya, jika dalam desain direncanakan e-modul interaktif, maka pada tahap ini tuh modul tersebut dibuat dengan menyisipkan multimedia, kuis interaktif, dan penjelasan yang mudah dipahami. Uji coba awal itu juga dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Yang keempat yaitu implementation atau implementasi. Tahap ini adalah pelaksanaan bahan ajar dalam situasi belajar nyata. Jadi guru itu dapat menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran di kelas atau daring. Implementasi juga mencakup pelatihan guru
jika bahan ajar itu tergolong baru atau berbasis teknologi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui efektivitas bahan ajar. Evaluasi dapat berupa formatif atau selama proses berlangsung dan sumatif atau setelah kegiatan pembelajaran selesai. Umpan balik dari siswa dan guru menjadi dasar untuk merelevansi, merevisi, dan menyempurnakan bahan ajar. Yang terakhir yaitu penerapan model EDI dalam pengembangan bahan ajar Quran Hadis. Jadi penerapan model EDI itu dalam pengembangan bahan ajar Quran Hadis sangat tepat karena pendekatan ini memberikan alur yang sistematif dan fleksibel. Misalnya pengembangan modul Quran Hadis kelas 12 tentang ayat-ayat tentang kejujuran. Tahap analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bahwa siswa itu sulit memahami kandungan ayat, lalu direncanakanlah modul dengan ilustrasi, kisah nyata, dan aktivitas diskusi. Setelah itu, modul itu dikembangkan dalam bentuk e-modul interaktif, kemudian diimplementasikan di kelas. Hasil pembelajaran itu dievaluasi melalui refleksi siswa dan tes pemahaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.